di SMP yang baru ini ada hasilnya. Ya, lomba UKS, lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Bulungan, kami juara, kemudian diikut sertakan di lomba tingkat provinsi. Selamat sore dan jumpa lagi dengan saya, Nelpi Erlinda Siregar, di acara Bisik to Sik SMP Negeri 26, Bincang Asyik di 26 Surabaya. Para penonton yang setia, pada saat hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu-tamu istimewa dari Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Kalau beberapa waktu yang lalu kita kedatangan tamu dari Lampung, dan hari ini kita kedatangan tamu dari Pulau Kalimantan. Wah, pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, sungguh luar biasa. Adapun kegiatan beliau-beliau tersebut adalah dalam rangka studi pembelajaran tentang pengelolaan UKS di SMP Negeri 26 Surabaya. Baiklah, bersama kami telah hadir pada sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andus Imam Sukoyo, MAP. Selamat sore Bapak. Sebagai Koordinator Sekretariat Tetap TP UKS Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara ya Bapak ya. Yang kedua telah hadir juga Bapak Jasmine SPD. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyo Kaltara. Dan yang tidak asing lagi pada sore hari ini, kami ditemani oleh Bapak kami yang tercinta, Bapak Dr. Hamim Roshidi Irsyad, SPD MSI MPD, selaku Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Surabaya. Baiklah, selamat sore Bapak. Baiklah, kita masuk kepada acara yang ini. Kita pertama sekali ingin berbincang-bincang dulu dengan Bapak Imam Sukoyo, ya Bapak. Begini Bapak, mungkin kami katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya semakin sayang, semakin terjalin silaturahmi itu, kami tentu perlu mengenal dulu tentang Kaltara itu, Pak. Bayang-bayang saya, kalau nggak salah provinsi termuda ya Pak ya, di Indonesia. Ya. Nah, apa kira-kira yang melatar belakangi Pak untuk program kunjungan ini? Kira-kira apa, kemudian apa tujuan yang ingin dicapai, kemudian juga kami tanya ada berapa banyak rombongan yang hadir pada saat ini dan berapa hari, mungkin bisa dijelaskan Bapak? Selamat. Dalam keadaan sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, ya, sudah 60 tahun lebih saya. Nah, ketika saya menjadi kepala sekolah, pertama kali kami mengembangkan UKS di sekolah saya itu. Saya sebenarnya guru SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Lalu diangkat, itu terjadi pada tahun 2024. Saya diangkat jadi kepala sekolah SMP di daerah pedalaman begitu. Nah, dari situ sudah saya mulai. Tapi sebenarnya ketika saya jadi guru di SMA Negeri 1 Tanjung Selor, saya sudah biasa mengembangkan sekolah yang berwawasan lingkungan lah. Waktu itu kami belum paham mengenai UKS. Selanjutnya dipindah ke Kesok di daerah pedalaman Kabupaten Bulungan. Daerah yang sangat sulit lah ketika itu. Hanya ada transport lewat air aja gitu. Kalimantan memang terkenal itu ya. Ya, waktu itu kami masih di Kalimantan Timur, gabung Kalimantan Timur. Papan ya Pak ya itu? Bukan, Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan. Ya. Oke. Bagian utara. Ya. Sebelum kemudian pemekaran menjadi Kalimantan Utara. Selanjutnya dipindah di salah satu SMP Negeri 3 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekolah itu kami pertama kali melihat semacam sekolah kumis, gitu, istilah kami, jargon kami. Kumis itu kumuh dan miskin. Sudah miskin, kumuh lagi. Gitu. Ya, sehingga anak-anak bahkan gurunya juga kurang berminat kalau ke sekolah itu. Ya. Saya pikir ini sekolah boro-boro orang luar, apalagi pejabat datang. Kalau sekolahnya model seperti ini, siswanya sendiri bahkan gurunya sendiri enggan ke sekolah begitu.
Lalu disitulah kemudian gimana caranya ya, mau meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kemampuan akademik itu tentu belum gitu ya. Maka saya kemudian sedikit berbelok, gimana kalau kita merawat sekolah ini, kita jadikan sekolah yang teduh, yang rapi, yang indah, yang hijau gitu ya. Nah, kurang lebih 3,5 tahun saya di SMP yang baru ini ada hasilnya. Ya, lomba UKS, lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Bulungan, kami juara, kemudian diikut sertakan di lomba tingkat provinsi. Waktu itu mulai tahun 2011 sudah mulai gitu ya. Selanjutnya masuk di Kalimantan Timur, lomba itu masuk harapan gitulah. Harapan 2. Berikutnya masuk juara, tahun berikutnya juara 3. Tahun berikutnya lagi kemudian juara 1 tingkat provinsi Kalimantan Timur untuk kategori untuk kategori SMP. Nah, itulah kemudian sekolah saya mewakili provinsi Kalimantan Timur untuk lomba sekolah sehat di tingkat nasional. Sayangnya waktu itu belum dapat juara. Ya, masih masuk 10 besar saja. Sudah prestasi tuh loh Pak. Iya. Tapi kalau Adiwiyata, alhamdulillah mulai dari kabupaten, provinsi, kemudian nasional dan mandiri. Sudah mandiri. Ya, waktu itu kebetulan saya sudah beberapa waktu dipindah lagi menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Ya. Nah, kepala sekolahnya diundang zamannya Pak SBY waktu ya presidennya, diundang ke Istana Negara untuk menerima Adiwiyata di tingkat mendapat mandiri waktu itu. Nah, untuk UKS-nya sendiri waktu itu hanya 10 besar gitu. Lalu saya diminta oleh Bupati mengembangkan di SMA Negeri 1 Tanjung Selor itu. Ya, kata saya jadi kepala sekolah itu saya kembangkan lagi. Alhamdulillah Adiwiyata masuk di tingkat provinsi dan UKS tahun 2014 gitu. Itu di SMA Negeri 1 Tanjung Selor, kemudian UKS-nya juara 2 tingkat provinsi itu SMA-nya gitu. Kemudian saya dipindah menjadi pengawas di pengawas pendidikan untuk SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Nah, tahun 2017 dipindah ke pengawas SMA ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, karena kami memulai ya upaya mengembangkan UKS itu sehingga sampai saya jadi pengawas, diberikan kepercayaan. Ketika di Kabupaten Bulungan, begitu juga saya diberikan kepercayaan oleh Wakil Bupati Bulungan tetap menjadi koordinator sekretariat untuk tim pembina UKS Kabupaten. Nah, kemudian masuk ke Kalimantan Utara Provinsi, ditunjuk juga menjadi koordinator sekretariat tetap tim pembina UKS di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, disitulah kemudian kami mengembangkan terus-menerus. Ingin kami sebarluaskan ke kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara dan kecamatan, kemudian merambah sampai ke sekolah-sekolah. Jadi istilahnya adalah menjadi inspirator gitu ya, atau memotivasi kepada sekolah-sekolah. Nah, sesungguhnya di dalam dunia pendidikan itu ada dua kompetensi yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh sekolah. Ya, kompetensi itu adalah kompetensi akademik dan non akademik. Nah, kalau saya mengibaratkan dari dua ini kalau dilombakan, maka yang agak dalam tanda kutip paling berat itu adalah kompetisi dalam bidang akademik, seperti Olimpiade Sains gitu ya, itu agak susah. Nah, kalau saya ilustrasikan sebuah pertandingan, entah eventnya itu di PON, Asian Games, SEA Games, Olimpiade, itu ada cabang olahraga yang favorit. Ya. Apa itu sepak bola? Dan itu berat, bicara masalah biaya, SDM juga luar biasa diperlukan. Tetapi kalau dia juara 1, dapat emas ya, emasnya cuma 1. Tapi ada cabang lain lagi yang tidak membutuhkan SDM yang banyak, tidak membutuhkan biaya banyak, tapi kalau dapat juara 1, dia juga dapat medali
dapat medali emas juga gitu. Apa itu contohnya misalnya catur gitu ya. Ya, contoh catur gitu kan. Itu nggak butuh biaya uang banyak. Nah, saya berpikir sama-sama mendapat medali emas. Kenapa? Akademik ini kan susah ya. Susah banget untuk mendapat boro-boro medali emas. Perunggu aja mungkin susah gitu loh. Kenapa nggak kita alihkan ke bidang lain yang sama-sama mendapat emasnya? Apa itu? Salah satunya adalah Adiwiyata ya. Kemudian UKS gitu. Nah, ini tidak begitu berat gitu. Yang penting adalah ada nggak komitmen kepala sekolah beserta stakeholdernya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian saya berpikir seperti itu. Sehingga suatu ketika Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mengatakan kepada saya, kami berterima kasih lah ya, Bulungan ada nama sekarang di nasional karena sekolah Bapak meskipun bukan lomba dalam bidang akademik tapi bidang lain paling tidak mereka sudah tahu gitu ya. Nah, dari sisi itulah kemudian saya coba menyebarluaskan itu kepada teman-teman. Ayo, kalau kamu ngejar sepak bola juara 1 itu terlalu berat. Tapi cobalah pakai yang catur. Ayo, jangan akademik yang dikejar. Meskipun dalam dunia pendidikan tidak lepas dari akademik yang ditujukan. Nah, kenapa tidak kita sedikit berbelok, tapi tidak meninggalkan tujuan utama di sebuah pendidikan itu adalah menonjolkan masalah akademik. Jadi lingkungannya itu yang melatar belakangi lagi dari sisi ketika sekolah itu menjadi sekolah yang bersih, hijau, teduh, rapi, indah, sehat, yakin pasti penghuninya pun dengan sendirinya nanti akan mengikuti kondisi itu. Saya ilustrasikan di sebuah bandara. Mohon maaf ini terganggu ini. Betul, Bang. Kalau Bapak Ibu pernah ke sebuah bandara, ya nggak usah jauh-jauh lah, di Juanda bisa ke Surabaya itu. Kalau Bapak Ibu memakan permen, ya kalau istilah kami itu bonbon gitu. Ya sama Pak. Ya kulitnya itu atau bungkusnya itu nggak mungkin kita buang sembarangan, gitu toh? Ya. Kita malu karena dengan kondisi yang kondisi yang bersih, masa ya kita buang sembarangan gitu. Mau tidak mau karena tidak ada tempat sampah misalnya gitu, bisa kita simpan, kita kantongin kan begitu. Ya, sama dengan saya juga begitu. Jadi kalau menurut saya daripada nggak bisa dibuang, taruh di kantong. Betul. Jadi kalau lingkungan itu bersih, otomatis orang yang ada di situ itu segan membuang sampah sembarangan. Jadi kondisi bersih itu akan mengikuti orangnya gitu. Artinya orang itu akan mengikuti disiplinnya gitu loh. Keseganannya, kepatuhannya gitu. Jadi di situ. Maka jangan bertanya ayam atau telur dulu. Ya, nggak usah bicara gitu. Ya, nggak usah lah bicara itu. Jadi kalau kita mau aja dari situ gitu loh. Ya. Jadi, coba kita bayangkan kalau sekolah itu kotor atau tidak tertata dengan baik, orang apakah kemudian serk atau seneng gitu dengan lingkungan seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu saja anggaplah di rumah itu kita punya piaraan, apakah itu ayam atau bebek gitu. Ada kandang di sana gitu loh. Nggak usah kita lama-lama duduk di kandang itu. Ya. Kita lewat di depan kandang itu pasti hidung kita tutup, kan begitu. Apalagi kita sampai duduk di situ 10 hingga 15 menit. Nggak tahan. Artinya apa? Bahwa jika kondisi itu bersih, ya, rapi, indah, sejuk, indah, juga akan kerasan, kan begitu. Nah, itulah mengapa sebabnya jalan yang paling baik atau yang terbaik adalah bagaimana menciptakan sekolah itu agar yang pertama anak-anak itu berprestasi,
prestasi itu kalau menurut saya dimulai dari anak-anak dan gurunya rajin, ya kan? Jadi rajin, maksudnya rajin masuk sekolah. Nah, begitu juga disiplin. Anak-anak disiplin itu dimulai dari juga lingkungan yang kondusif itu ya. Keseganan, kewibawaan sebuah sekolah itu juga dimulai dari itu filosofi saya ya, Pak ya. Nah, itulah kemudian ketika kami melihat di Kabupaten Bulungan khususnya Kalimantan Utara pada umumnya, karena saya sebagai pengawas provinsi itu lintas kabupaten kota. Oh, maaf. Jadi saya selain kalau di SMA itu kan hanya SMA, SMK sama SLB. Ya. Kalau yang aliyah itu domainnya Kemenak ya. Nah, sedangkan STK, SD, SMP itu kabupaten kota. Tetapi saya berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013 yang sebelumnya sering diundang oleh teman-teman baik SD, SMP, termasuk MI, MTS-nya itu. Lalu saya juga sebagai seorang asesor, saya melihat kok sekolah-sekolah ini ya tidak rapi begitu sekolahnya itu. Ya. Saya sedih gitu. Nah, itu sebuah cerminan juga. Ketika kita masuk ke sebuah gedung atau rumah atau apalah, nah, begitu kita masuk, kelihatan di depan itu sudah rapi, bersih, ya seperti inilah SMP emang. Maka ya, saya percaya, saya yakin di dalamnya juga akan mengikuti. Nah sekarang baru masuk sudah disuguhkan dengan rumput tumbuh ke sana kemari yang tidak tertata dengan rapi, sampah bawuran di sana sini tidak dibuang pada tempatnya. Itu menunjukkan di dalamnya juga acak-acakan begitu loh. Ya. Mengurus lingkungan yang tidak membutuhkan sebuah teori gitu ya. Dan itu tidak perlu seorang kepala sekolah atau guru turun menguti. Karena ini kan sebuah lembaga, cukup aja. Guru PK-nya panggil, nak, tolong ya. Kalau ngurus sampah saja, lingkungan saja, tidak sanggup, tidak mampu, apalagi ngurus yang lainnya. Jangan lagi bertanya masalah akademik, apalagi bicara karakter, sudah yakin lah itu. Nah, saya yakin itulah. Nah, inilah kemudian juga sebagai sesuatu yang melatar belakangi pengembangan UKS itu penting. Selanjutnya yang mendasari berikutnya adalah peraturan bersama 4 menteri. Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Saya nomornya nggak hafal ya, jelas itu peraturan bersama. Sesungguhnya adalah ya tentang pembinaan UKS itu ya. Itu kan meliputi 3 hal itu ya, yang disebut dengan trias UKS itu ya. Pendidikan kesehatan, lingkungan sekolah yang sehat, dan pelayanan kesehatan. Itu kan sesungguhnya gitu ya. Oke lah, kita bicara masalah pendidikan kesehatan gitu ya. Yang sederhana saja, kalau kita berkomitmen sebagai seorang guru, ya, maka ketika anak-anak datang pada pagi hari, ya, cukup kita berdiri aja, nggak perlu kita harus ngangkat tong sampah. Kita sampaikan kepada anak-anak, ayo anak-anak jangan lupa ketika kamu sambil masuk pungut itu ya sampah ya, buang ke tempat sampahnya. Itu kan bukan saja sekedar bagian dari tugas pokok dan fungsi guru, karena kan guru itu bukan hanya mengajar kan ya. Banyak, salah satunya yaitu menanamkan nilai-nilai pada anak, tetapi juga membiasakan pada anak. Percaya dan yakinlah bahwa anak-anak itu memorinya itu sangat kuat, sangat tajam itu. Mungkin saat itu kita sampaikan kepada anak-anak, besok lupa lagi. Tapi yakinlah ketika mereka mungkin kuliah, berumah tangga, pasti dia akan ingat gitu. Bahkan kalau jadi kepala daerah misalnya atau jadi pejabat, apalagi kalau dia ditempatkan di
OPD lingkungan hidup atau di kesehatan pasti paham banget itu. Nah itu landasan berikutnya atau latar belakang berikutnya adalah peraturan bersama 4 menteri tentang pembinaan UKS. Yang berikutnya adalah keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188 T44 garis miring K garis miring 165 garis miring 2022 tanggal 9 Februari tahun 2022 tentang pembentukan atau tim pembina UKS Provinsi Kalimantan Utara 2022-2026. Itu yang mendasari juga. Nah, dari itulah landasan-landasan dasar itu kemudian kami implementasikan. Pertama adalah dalam bentuk konsep melalui pertemuan rapat-rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Pembina UKS yang juga sebagai asisten 1 Provinsi Kalimantan Utara. Kami berikan masukan. Kalau tadi di Sekretariat Tim Pembina UKS Jawa Timur disebutkan bahwa sekretariat itu fungsinya adalah dapurnya. Ya. Kami berikan masukan kepada tim pembina yang kalau kami itu ada sekitar 13 OPD yang terlibat di dalam tim pembina UKS itu. Kebetulan Pak Asisten selaku Ketua Tim Pembina UKS Provinsi Kalimantan Utara ini kita belajar ya supaya kita tahu, sebab dalam teori pendidikan itu melihat secara nyata itu jauh lebih dipahami. Betul, ya mudah dipahami gitu loh. Akhirnya kemudian disepakati oleh tim pembina UKS itu untuk melakukan studi pembelajaran. Nah, studi pembelajaran itu awalnya adalah tim pembina saja, tapi kami sarankan kalau bisa menjangkau ke satuan pendidikan juga ya gitu. Kemudian alasan berikutnya, sejak tahun 2021 Kemendikbud dalam beberapa rakor baik secara daring maupun luring bahwa untuk stratifikasi UKS tahun 2022 itu target 50% UKS di satuan pendidikan itu sudah mencapai paripurna dari 4 strata itu ya. Nah, dari ini juga melatar belakangi kemudian menguatkan kami untuk segera melakukan kunjungan pembelajaran UKS ini. Nah, melihat perkembangan, kami sudah lama kenal dengan almarhum Mbak siapa namanya yang di mantan Kepala Sekretariat Tim Pembina UKS Jawa Timur, Mbak Yanto Kak. Oh, iya, Mbak Yanto. Iya, saya sebenarnya kenal lama dengan beliau. Ya, Mbak, karena sangat sepuh. Ya. Oh gitu. Ya, almarhum ya. Iya. Ya, mudah-mudahan beliau husnul khotimah ya. Amin. Jasanya banyak sekali ya Betul, beliau. betul. Jadi Berbaginya juga semangat. saya sampaikan Pak sebaiknya ke Jawa Timur saja gitu. Lalu beliau setuju, merespon, oke lah ya. Kalau gitu kemana? Pertama yang harus kita kunjungi adalah tim pembinanya. Tim pembina UKS Provinsi Jawa Timur. Nah, kenapa? Ya nanti dari tim pembina UKS Provinsi, Kabupaten Kota, dan Kecamatan yang kami bawa supaya melihat kayak apa sih, seperti apa sih sekretariat itu ditata gitu. Nah tadi setelah dibawa ke sana semuanya terbuka. Oh begini ya sekretariat itu. Artinya sudah terbuka bahwa UKS itu tidak dikelola asal-asalan, atau UKS itu tidak diseriusi ketika mengikuti lomba saja gitu. Kemudian bagi itu untuk tim pembina ya, selain supaya memahami tupoksi tentang tim pembina UKS itu, saya tambahkan kebetulan dari 5 kabupaten kota, 4 kabupaten 1 kota di Provinsi Kalimantan Utara, memang semuanya belum berjalan yang berkaitan dengan pengembangan UKS, terutama
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi pembina UKS itu. Jadi belum berjalan dengan maksimal itu. Kemudian untuk sekolah satuan pendidikan yang kami ajak adalah supaya selain tahu itu tugas dari atau tugas pokok dan fungsi tim pembina UKS gitu. Artinya nanti kalau misalnya tim pembina UKS minimal yang di kecamatan belum berjalan, sekolah bisa membantu mendorong gitu loh. Kemudian untuk sekolah yang kami pilih memang adalah sekolah-sekolah yang paling tidak pernah menjadi sekolah UKS di tingkat nasional. Kami tidak meminta juara 1, 2, atau 3, tapi alhamdulillah jika tahun SMP Negeri 26 ini, SMP Negeri 26 Surabaya ini tahun 2019 ya. 2019. Nah di 2019 itu kami dapat 2. 2021 ya. Ya, saya nggak tahu kategori apa, karakter, Karakter. best karakter. Ya, SMP 1 tadi itu juara 3. Oh, Ya. iya. Di tahun 2019 Bapak juara 1 2021 masuk pandemi. masuk pandemi. Nah inilah yang sebenarnya melatar belakangi kami untuk melakukan studi pembelajaran, dan harapan kami dari tim pembina UKS provinsi, kabupaten, kota, kecamatan yang ikut termasuk stakeholdernya ya, dinas pendidikannya, dinas kesehatan, Kementerian Agama, dan dari bidang kesra itu memahami target kami adalah pulang dari studi pembelajaran ini beliau-beliau terbuka wawasannya, kami dorong ayo menghadap segera kepala daerahnya bahwa UKS itu sangat penting. Kalau saya mengatakan kepada teman-teman di satuan pendidikan begini, contoh saja PSP, program sekolah penggerak, itu status hukumnya apa? Baru SK Menteri. Baru SK Menteri. Nah, itu pun hanya di SK-kan oleh Menteri Pendidikan. Tapi kalau UKS tidak. UKS itu SKB, 4 menteri lagi. Ya. Status hukumnya lebih tinggi daripada SK menterinya sendiri gitu. Nah, oleh karena itu mengapa kok kita khawatir, takut? Ada hal lain lagi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Program sekolah penggerak sejatinya itu adalah ya UKS itu gitu. Ya. UKS itu percuma seorang kepala sekolah, seorang guru sekolah itu sendiri mendapat predikat sekolah penggerak, tetapi kemudian yang digerakkan itu hanya kurikulum doang, ya kan? Kalau kita bicara 8 standar nasional pendidikan, 8 standar nasional pendidikan itu digerakkan semuanya. Nah, UKS Adiwiyata di dalam 8 standar itu, di SKL-nya ada, di isinya ada, di prosesnya ada, di saprasnya ada, ya, lengkap UKS itu. Jadi kalau boleh saya katakan, ini versi saya ya, UKS itu jauh lebih utama, lebih penting itu. Ya, saya yakin yang lainnya akan mengikuti. Karena yang saya ceritakan tadi, sekolah saya itu sekolah kumis ya. Kalau di kota OSN ada 5-7 juara, sekolah lain dapat. Di tempat kami dapat 2-3 juara itu udah bersyukur. Ya. Dibandingkan dengan sebelumnya gitu loh. Kenapa? Ketika sekolah masih dalam kondisi kumis tadi, kumuh dan miskin, gurunya enggan belajar secara maksimal, siswanya banyak yang kabur gitu. Otomatis kan banyak absen ya. Banyak tidak sekolah. Mata pelajaran yang disampaikan tentu tidak nyampe gitu. Ketika ulangan dia nggak bisa menjawab. Tapi dengan sekolah yang katakanlah seperti ini, anaknya kerasan di sekolah. Sudah waktunya pulang, mereka nggak akan pulang. Gurunya juga begitu. Kenapa? Enak, senang gitu loh. Duduk-duduk di bawah pohon, berteduh gitu. Rajin ya. Dia selalu rindu dengan sekolahnya itu. Nah itu yang saya katakan bahwa UKS itu sebenarnya kalau kita mau menekuni sumbernya di sana gitu ya. Barangkali itu mungkin yang bisa saya
Luar biasa. Nah kebetulan beliau ini kepala sekolah SMA Negeri 1 Bunyu. Ini juga binaan saya dulu gitu. Iya. Beliau masuk memang masih belum beruntung ya. Sekarang Karena- jadi eksekutornya, Pak. Masih belum kok. Tapi Pak. juara satu Iya, ya. belum. Iya. Masih belum. Iya. Masih juara 1 di tingkat provinsi Kaltara gitu ya. Nah, tapi dengan juara itu sekolah beliau sering malah dipandang oleh Kementerian Pendidikan semacam ini, semacam gula gitu. Ditawari, Bapak mau bantuan ini kak, Bapak mau ya. Itu Pas kena kepala sekolahnya juga kreatif kan, jadi Iya, iya. jadi Dengan sendirinya datang iya. ya Pak ya. Nah sekolah beliau ini termasuk sekolah yang luar biasa. Dan beliau saya paksa kalau saya komunikasi dengan teman-teman di tim pembina OKS pusat, khususnya kepada Pak Agus Iya, Manis itu, Iya. kapan Pak strata UKS itu dilakukan verifikasi? Sudahlah, saudara kalian semuanya yang dari daerah-daerah udah lakukan aja sertifikasi UKS di kabupaten, kota, provinsi masing-masing gitu. Untuk nasional gampang aja itulah. Dan beliau ini sekolahnya saya wajibkan, wajib paripurna pokoknya. Soal ada kekurangan ya terus kami monitor gitu loh. Iya, Ya. iya. Itulah banyak deh ngalor ngidul gitu bicara. Ya. Sangat bermanfaat Bapak hari Ya. ini. Terima. Ampun Bapak. Saya tambahkan lagi Oh, boleh. karena tadi sebagai provinsi terbaru ya, Iya. terakhir dari 34 provinsi itu undang-undangnya itu tahun 2012, undang-undang tentang pembentukan provinsi Kalimantan Utara. Efektifnya 2013 baru terbentuk pemerintahnya. 2018 itu UKS kami baru bergerak. 2018. Akhir ya. 2019 awal tiba-tiba kami sudah merancang akan diadakan lomba sekolah sehat, masih LLS namanya waktu itu. Dari pusat ngirim surat untuk diundang mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun 2018. Alhamdulillah masuk 1 walaupun baru TK gitu ya. Kemudian tahun 2019 ikut lagi SMP tadi dengan TK yang juara. Dua-duanya juara 3. Satunya best karakter, yang satunya adalah best performance, itu yang juaranya. Tapi juara 3 semuanya. Sekolah kami tidak seperti atau daerah kami tidak seperti di Jawa. Pertama dari sisi SDM ya kita memaklumi lah ya. Yang kedua dari sisi Fasilitas mungkin Pak. iya itu juga bermasalah. Itu terkait dengan apa? Tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas, katakanlah sarana prasarana itu, karena tempatnya jauh. Beliau ini di sebuah pulau, namanya Pulau Bunyu. Ya. Oh, pulau iya. ya. 2 kali saya membawa tim juri tingkat nasional. Itu pas di bulan Agustus. 2018 itu Agustus, 2019 itu Agustus. Di bulan Agustus itu dalam musim gelombang. Wah, gelombang itu besar. Jadi sampai jurinya itu sudah hanya keluar kuningnya saja. Berapa lama Pak Ya. perjalanan? Kurang lebih 1 jam lah ya. Lumayan ya. 1 jam kalau normal ya. Dari Wah, luar biasa. Banyuwangi ke Wah, Bali. pokoknya luar biasa. Dan ini hanya sebagian kecil. Kemudian banyak lagi sekolah-sekolah yang harus didatangi menggunakan pesawat. Besar Ya, kecil tentu iya. Pak, ya. Kecil. Pesawat itu harus pakai subsidi. Kalau tidak subsidi sampai 2-3 juta Oh, ongkosnya gitu. maksudnya pakai subsidi itu seperti apa Pak? Pemerintah daerah mensubsidi ongkos. Kalau ada kunjungan Iya, gitu ya Pak iya. ya. Nah, itu kemudian kalau melalui sungai itu yang dihadapi ya sungai-sungai yang semakin ke hulu itu jiram. Iya. Jiram itu kalau ketika banjir sama besarnya gelombang laut. Ya, gitu. Dan itu Dan sungai. itu sungai itu. Perjuangan yang luar biasa. Jadi luar Pak, biasa. ya. Maka saya katakan waktu raker pada tahun 2018 itu ke pusat, tentu beda dong. Menilai teman-teman lomba UKS di Jawa dengan di Kalimantan tempat kami beda. Kalau kami diadu dengan SMP 26 Surabaya, ya nggak sanggup ya. Ya tentu makanya kemudian muncul 3 best karakter itu.
ya. Iya. Jadi Luar itu biasa. mudah-mudahan lah teman-teman terus kami tidak henti-hentinya dari tim pembina mendorong terutama teman-teman di satuan pendidikan untuk menghidupkan UKS. Yakin dan percayalah bahwa UKS itu manfaatnya luar biasa. Oke, terima Terima kasih kasih. Bapak Imam Sukoyo, luar Ya. biasa. Saya bertemu dengan Bapak yang sudah banyak sekali ini. Makan Makan garam Asam lagi garam dengan bahwa laut. saya masih anak-anak gitu loh Pak. Bapak sudah banyak sekali dan luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini juga jadi buat saya jadi ini satu model yang Betul. bagus buat saya yang saya muda nggak ya Pak ya? Masih muda. Masih muda. Untuk kedepannya akan belajar dari Bapak. Ya, Iya. Pak. Oke, kita lanjut ke Bapak Jasmine ya seperti dikatakan tadi di Pulau Bunyu ya Pak ya. Tentunya untuk menciptakan atau untuk mengembangkan lingkungan sekolah terutama UKS ya Bapak ya. Tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk bisa mungkin membuat ini menjadi suatu cerminan UKS yang berhasil gitu Pak. Nah kira-kira Pak ada yang mau disampaikan untuk menanggapi hal yang seperti ini? Terima kasih atas kesempatannya Bu, Ya. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Surabaya, Bapak Imam selaku pembina provinsi. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga sekaligus izin karena ini adalah peluang, kesempatan, kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya pada saat bincang-bincang di SMP Negeri 26 Surabaya ini. Nah, alhamdulillah sebagaimana yang sudah diceritakan, yang sangat panjang alurnya tadi, bahwa kami adalah di sebuah daerah pulau terluar. Jadi kami berdekatan dengan Tarakan, tapi dengan ibu kota kabupaten sedikit agak jauh. Iya. Nah, itu pun kita harus menggunakan transportasi laut kalau kita mau ke Pulau Bunyu tersebut. Nah, alhamdulillah SMA Negeri 1 Bunyu awal mulanya saya masuk itu Pak itu sangat gersang sekali, tandus dan juga sangat panas sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, boleh dikata sekolah yang sudah dengan status kumis tadi, kumuh dan miskin. Nah, ini adalah merupakan analisa saya dengan menggunakan analisa SWOT dan sebagainya tadi. Saya coba memperhatikan situasi kondisi yang ada ketika saya baru diberikan kepercayaan dalam mengelola SMA Negeri 1 Bunyu. Saya senter semua, saya sisir situasi kondisi yang ada. Nah, alhamdulillah dengan upaya waktu, tenaga dan pikiran, maka saya buatlah salah satu konsep yang sifatnya sederhana saja, tapi bisa mendukung pekerjaan kita, bisa berkolaborasi, bisa berenergi dan bersinergi dalam proses mengembangkan lingkungan sekolah tersebut. Nah, yang pertama itu kita rumuskan dulu visi dan misi sekolah. Nah, itu alhamdulillah visinya itu sendiri ya berbau lingkungan, adalah menjadi sekolah yang unggul, kompetitif, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman takwa dan juga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, itulah kita lakukan. Nah, alhamdulillah kita gerakkan pelan-pelan dan sebagainya. Setelah itu visi tidak cukup untuk mendukung gerakan-gerakan yang ada. Nah, kita tambah lagi adalah 5 pilar kebersamaan. Ini sebuah konsep untuk mengikat semua rekan-rekan GTK untuk bisa berenergi dan bersinergi. Nah, yang pertama itu adalah disiplin bersama, tertib semua. Yang kedua, bersih bersama, sehat semua. Yang ketiga, bekerja bersama, sukses semua. Yang keempat, berpikir bersama, cerdas semua. Nah, yang kelima ini adalah maju bersama, sukses semua, hebat semua. Luar biasa. Nah, 5 pilar itu ya Pak ya? 5 pilar Saya kayaknya kebersamaan. mau adopsi deh Pak. Iya. Nah, inilah konsep yang kita bangun. Kita bangun pelan-pelan, kita realisasikan dalam kehidupan kita ketika beraktivitas di sekolah. Nah, akhirnya pelan-pelan, walaupun tidak utuh kita melaksanakannya, kita pelan-pelan akhirnya bisa sukses dan berhasil. Kita mulai kembangkan lingkungan
belajar peserta didik. Nah, lingkungan belajar peserta didik tentunya ini akan memacu bagaimana pelayanan kepada peserta didik untuk bisa sehat, kondisi aman, kondusif, dan juga berprestasi. Karena yang namanya siswa itu sehat itu relevan dengan prestasi. Nah, inilah yang kita kembangkan terus dan sebagainya. Alhamdulillah sudah mulai kelihatan mempesona anggun dan juga rindang. Nah, ini yang kita sejuk dan sebagainya. Padahal awalnya gersang ya Pak gersang, ya? Pak. Ini tadi baru Ya. saya Oh iya, Ya. Nah, langsung ketemu langsung. Ya. Nah, inilah setelah kita kembangkan dan sebagainya macam begitu, anak-anak sudah mulai betah belajar di sekolah. Guru-gurunya juga ikut betah belajar. Ya. Nah, sehingga peningkatan prestasi yang kami lakukan terkait dengan lingkungan sekolah yang sehat itu sangat relevan sekali. Secara otomatis kita kembangkan prestasi baik non-akademik maupun akademik. Nah, ini kemarin kami Olimpiade Sains walaupun tidak juara nasional ikut juga ke nasional. Tapi luar Nah, biasa kemarin itu, Pak. pencak silat betul. kita ikut baru-baru tahun ini juga pencak silat kita ikut di Bandung internasional, Wow. kita juara 1. SMA Pencak Negeri silat Satu Pencak silat Padahal itu internasional. ya, Pak, internasional pelaksananya di Bandung. Ini luar biasa. Ini relevan sekali. Nah, inilah setelah itu kita bangun lagi, Bu. Kita rumuskan lagi konsep semboyan untuk SMA Negeri 1 Bunyu yang dikenal dengan bersinar itu. Jadi sekolah bersinar dengan kepanjangan bersih, sehat, indah, nyaman, aman, dan rapi. Jadi siapapun yang berkunjung, siapapun yang datang, segar melihatnya, situasi kondisi yang Betul ada. kok Pak, kelihatan kepala sekolahnya juga segar. Nah, ya itu alhamdulillah ya. Nah, itulah yang kita kembangkan terus Bu, sampai saat Oke, ini. iya. Nah, kita menginginkan bagaimana situasi kondisi yang betul-betul harmonis, ya, kondusif, aman dan terkendali dalam semua suasana sehingga kita siapapun tamu yang masuk dan sebagainya kita tidak pernah membeda-bedakan, Ya. baik itu dari kalangan akademik, baik itu dari kalangan dinas pendidikan provinsi, baik itu dari pengawas, baik dari komite, pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya, kami samakan semua. Nah, inilah bentuk ramah tamah kami dalam proses pelayanan tamu yang ada di SMA Negeri 1 ini. Nah, alhamdulillah sekarang kalau ada tamu-tamu dari luar dan juga sekolah-sekolah yang lain, banyak ke sekolah itu foto-foto. Nah, kami juga menciptakan Ada spot-spot yang bagus ya, tadi ya, Pak, ada ya? ikon. Ada Ya. wisata laut juga masalahnya. Iya, betul. Betul, Pak. Wisata Nah, laut. kalau di sini kan ada ikon kantin Kantin terapung. Terapung. Ya. Nah, kalau di sana kita baru bangun ini ada air terjun 7 tingkat. Oh, Nah, ada air 7 tingkat sebagai ikon background kita untuk bagaimana peserta didik itu senang gembira dalam membentuk video klip, ya, ya. puisi sebagai background, Iya. terus proses pembelajaran di situ juga teater, drama, Iya. dan juga kegiatan-kegiatan seni yang lain itu sebagai background kami. Iya. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, para tamu juga sering berkunjung sana foto-foto bersama. Bisa jadi Bahkan- wisata itu, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, inilah yang kami lakukan. Nah, dalam proses religius pendidikan karakter, kami juga sudah kembangkan di sana ada masjid. Jadi tidak semua satuan pendidikan di Kaltara itu memiliki masjid. Iya. Tapi SMA Negeri 1 punya, Sudah punya. alhamdulillah memiliki. Dan itu sudah kita 5 waktu. Iya. Ya. Nah, kemarin kita sudah selama 5 hari kerja yang sudah diterapkan di Kaltara, khususnya untuk SMA, SMK, dan juga SLB, alhamdulillah SMA Negeri 1 Bunyu sudah menerapkan sholat berjamaah 5 waktu. Bahkan kemarin program di bulan puasa, karena sudah agak renggang yang namanya pandemi, sudah ada turun, kami buat juga sholat tarawih, kultum, tadarus, buka puasa Karena bersama, penduduknya di tarawih. sekitar itu. Oh, Ya, siswanya makanya sekitar saya kami- berpikir itu tadi. Kami kerahkan warga sekolah. Ya, Ya, karena di pulau. kami kerahkan warga sekolah. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, semuanya ini juga bukan semata-mata tidak kerja keras, ya. Kita lakukan kerja keras dengan dana yang sangat minim dan Ya. terbatas situasi kondisi, tapi jiwa kami, Pak, dengan konsep 5 pilar kebersamaan, visi misi sekolah, semboyan bersinari tadi. Nah, makanya rekan-rekan jiwanya saya pacu supaya mereka itu adalah dinamis, Ya. optimis, pantang menyerah, berjuang sebelum kalah.
sekali bergerak. Jadi prinsip kami itu sekali bergerak Ada semacam beberapa yang tercapai. ya itu. Ada beberapa Sekali yang menggodayung 2-3 pulau. ya, 6 poin. Nah, itulah yang kami optimalkan bergerak. Iya. Jadi rasa percaya diri, rasa komitmen, rasa optimis, kerja keras, ikhlas tapi tuntas. Walaupun tidak seutuhnya sempurna, masih banyak kelemahan, kekurangan, itu pun kami sadari. Nah, dengan ada prosesnya pembelajaran yang kita lakukan di Surabaya ini, termasuk kita berkunjung di SMP Negeri 26 Surabaya, alhamdulillah punya makna dan berkah tersendiri yang siap kami adopsi, kami lihat situasi kondisi, dan kami juga kembangkan di SMA Negeri 1 Bunyu. Nah, itu sementara Bu yang dapat kami Luar sampaikan. biasa. Terima Kalau kasih. tadi saya dari Ya. Bapak mengatakan, Pak Imam tadi mengatakan ada pembiasaan Ya. untuk supaya sehat, itu utamanya. Kalau dari Bapak saya rasa tadi keterbatasan tidak menghalangi meraih prestasi. Gitu ya Pak ya? Ya. Nah, saya juga begini Pak, kalau dari Kaltara itu mengatakan kumis, kami mewah Pak di wilayah Mepet Badak. sawah. Mepet sawah maksudnya. Itu mepet sawah. Baik sekali Nah. Bu. Nah, ini juga saya tambahkan. Oh, Jadi sebelum apa namanya sekolah SMA Negeri 1 Bunyu. ini hanya salah satu dari sekolah-sekolah yang kami kembangkan, yang kami motivasi. Pas kami dapat kepala sekolah yang kooperatif ya. Iya, iya, iya. Kebetulan beliau sering mengundang saya. iya, iya. Jadi hal-hal yang baru kami berikan masukan. Itu luar biasa memang diperlukan. Kunjung ke sini juga salah satu yang saya wajibkan. Wajib sampai Wajib, ya. ikut lah, ikut. Waktu Iya. kunjungan sebenarnya di bulan puasa tadi ya. ya betul. Kebetulan beliau sedang praktek untuk PSP. Hmm. Nggak bisa ikut nih sebenarnya. Saya sampaikan kepada Pak Ketua, Pak tidak aja lah bisa. Iya. Ya syukur lah. Nah, ini juga Pak Jasmine ini orang hebat, Ya. mundur hanya untuk Pak Jasmine. Nah, ini juga Mbak, Pak yang perlu Saya kami seneng kok Pak panggil ya, Mbak itu, ya, baru saya masih muda. sampaikan bahwa jadi kerja-kerja tulus ikhlas kita itu ternyata punya makna dan berkah. Sebagaimana yang disampaikan Pak Imam tadi, tanpa terduga kita dapat anggaran untuk sanitasi sekolah dari pusat. Nah, ini juga. Nah, terus yang kedua, kerja-kerja real nyata yang sudah kita lakukan kemarin dalam program Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Ketiga, itu ada 8 esai yang diisi dan sebagainya. Iya. Nah, itulah yang kita isi 5 tahun terakhir kerja-kerja nyata kita. Nah, sehingga pada saat itu alhamdulillah 8 yang ikut di Kabupaten Bulungan itu sendiri, baik itu sekolah besar yang ada di Kabupaten Bulungan sendiri. Nah, alhamdulillah salah satu SMA Negeri 1 Bunyu yang terpilih. Nah, sementara SMA Negeri Tanjung Selor, 2 Tanjung Selor dan sekitarnya Kota itu itu tidak ya? terpilih, Iya. bahkan itu di kota. Pengalaman. Itu sangat luar biasa karena real kita lakukan. Nah, Iya. Nah, ketika Iya. diwawancarai di tes tahap 2 itu, saya cair aja, Mbak. Iya. Pak, saya cair karena apa yang sudah saya lakukan itulah yang saya sampaikan. Jadi, Kan banyak manfaat. ya, luar biasa. Jadi Betul. saya bersyukur Salah juga satu. kepada Pak Imam sebagai pembina dan juga rekan-rekan yang lain memberikan masukan dan sebagainya, dan juga kami mendapat pengalaman ilmu dari SMP Negeri 26 Surabaya. Inilah Mbak yang perlu kami sampaikan. Luar biasa sekali hari ini ya, banyak hal terutama Ya. buat saya ya, Ya. banyak hal yang saya bisa peroleh, Ya. yang bisa saya contoh dari apa yang disampaikan oleh Bapak Imam dan Bapak Jasmine ya. Mudah-mudahan kedepannya kami juga harus mengakui bahwa mungkin di balik keterbatasan itu kami belajar bagaimana cara berjuang. Amin. Ya Pak ya, Betul. mungkin seperti itu. Oke, baiklah sekarang ini kita minta pendapat Bapak. Nah, ini Bapak saya ini, kalau gini saya nggak bisa macam-macam saya. Iya, iya. Gimana Pak untuk tindak lanjut dari program ini, seperti apa sebenarnya mungkin, atau ada trik-trik khusus mungkin yang ingin disampaikan kepada tim dari Kaltara? Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan semacam apa ya, angan-angan tindak lanjut, karena belum ada kesepahaman, kesepakatan. Satu, kami atas nama pemerintah Kota Surabaya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
yang ini dalam kondisi pasca pandemi ini kan kemampuan daerah semua usai dikuras untuk menangani pandemi. Namun secara luar biasa, tidak hanya dari Dinas Pendidikan saja, tetapi dari unsur Kementerian Agama juga diajak untuk melakukan perjalanan. Kuncinya seperti Pak Imam tadi mengatakan, kalau sekolah kumuh, sekolah kumis, sorry. Saya langsung ingat kumis gitu. Kalau kumis itu, kalau kumisnya lama, ada indikasi bahwa stakeholder sekolah itu tidak pernah berkunjung kemana-mana. Nah, sekarang kalau Kalimantan Utara membuat program semacam ini luar biasa, apresiasi yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu ke depan tidak cukup hari ini kita saling bertemu di sini. Ini menjadi semacam obat yang kita perlukan untuk membuat kesehatan yang lebih prima begitu. Tentu masih ada tindak lanjut berupa kesepahaman, tukar pengalaman dan sebagainya. Dan kami Pak, semacam adiwiyata, nanti lingkungan sekolah sehat saya punya keyakinan akan sama dilakukan pemerintah. Adiwiyata itu sekarang ada asesmen setiap 4 tahun sekali. Kami SMP 26 ini tahun 2011 itu adiwiyata mandiri. Nah, 4 tahun karena dulu belum ada asesmen. 2023 ini kami nanti akan dilakukan asesmen lagi. Bagaimana keistiqomahan dinobatkan sebagai adiwiyata mandiri. Nah, lingkungan sekolah sehat itu nanti begitu. Nah, ini ada kunjungan dari Kalimantan Utara di samping 9 daerah yang lain sebelumnya yang berkunjung ke kami, Pak. Baik dari Sumatera, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dari Jawa, dari NTT yang berkunjung ke kami. Justru ini menjadi penguat kami untuk tetap menampilkan yang terbaik. Sebab tamu ini ada makna yang luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan ini nanti menjadi kebermanaan baru yang saling bermanfaat bagi kita semua. Saya kira begitu. Ini yang sangat kami harapkan nanti. Mudah-mudahan ini menjadi tadi saya kemukakan pintu pembuka untuk awal kita bisa berkolaborasi. Ya. Amin. Berharap, Ya. berharap tidak ini Sampai di sini pertama aja ya, dan Pak, yang ya. terakhir. Betul. Siapa tahu Surabaya ini sangat nyaman Pak sekolah di sini. Ada operasional aja, ada BOS, ada BODA, itu dari anggaran daerah. Jadi kami sangat didukung oleh semua. Kalau kami berkunjung ke daerah-daerah, surga Surabaya ini. Maka ketika kami bisa berkunjung ke daerah-daerah yang sulit, apalagi yang keluar seperti itu, menjadi pelajaran berharga bagi kami. Agar kami bisa bersyukur. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Kata bersyukur itu sesuatu yang punya makna yang luar biasa pada hari ini. Jadi hari ini kami memang banyak belajar bagaimana mengadakan pembiasaan dalam kehidupan kami untuk hidup sehat, bagaimana dalam keterbatasan kami meraih berprestasi, dan satu lagi yang paling utama, bagaimana kami bisa bersyukur. Pembelajaran yang luar biasa. Baiklah pemirsa yang setia dengan kami, Bisik to Chic, SMP Negeri 26 Surabaya. Demikian bincang asik kita dengan pemerintah dan Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yang hari ini berkunjung ke SMP Negeri 26 Surabaya. Semoga seperti harapan yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, ini adalah awal pembuka untuk menjalin silaturahmi yang lebih lagi, yang lebih sehat, yang lebih kekeluargaan, yang bisa saling mendorong, mensupport untuk menuju yang lebih baik lagi. Baik, sebelum saya tutup, saya punya satu pantun Bapak. Ada lawa ya? Sumatera, Pak. Saya guru bahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak nanti mau berpantun-pantun lagi, saya diundang aja ke Pulau Bunyu atau Siap. Oke. Lawa ada ya, Pak? Makanan lawa di sana kan? Ya. Ada ya, oke. Jalan-jalan ke Provinsi Kaltara. Jangan lupa beli lawa.
Hari ini kita bertemu di Surabaya. Kali lain kita akan berjumpa di Kaltara. Amin. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat.